kembali lagi market akan segera lagi menggeliat ya. Karena gini, baru kemarin saya juga ditelepon lagi di WA, bukan di WA, ditelepon oleh salah satu banking di Indonesia, Jakarta khususnya, dari Bank Rakyat Indonesia. Udah mulai kenalan lagi nih. Saya bacain aja ya. Pagi Pak Oka, perkenalkan saya tek BRI Korpu. Yes. Mereka mau menginap di sini ya, mau kayak waduh luar biasa. Karena gini, mereka itu adalah salah satu tadi saya sampaikan high account kita, top accountnya kita. Ya pada saat sebelum pandemi. Kalau di dunia IO namanya baby-nya. Nah, baby-nya. Baby-nya harus dijaga tuh. Iya. Itu jangan sampai pindah. Saat ini saya sedang berada di front office-nya Create Hotel. Ini nuansanya cozy banget ya di sini. Nah ini saya senang banget ya. Halo Mbak, selamat sore. Gimana Mbak? Bisnis hotelnya oke lah, lumayan ya. Apalagi sekarang apa sih namanya PPKM sudah dibuka. Jadi tamu-tamu kayaknya udah mulai banyak lagi nih. Bener ya. Oke, kayaknya happy banget nih menyambut tamu-tamu ya. Ya, oke Mbak. Makasih ya Mbak. Oke, sahabat Bawang Channel, saat ini saya sedang berada di salah satu hotel di Bilangan Jakarta Selatan, yaitu di Create Hotel. Nah, di hotel di sini ini ada dua hotel yang boleh dibilang cukup bagus ya, karena berada di kawasan sekitaran Jalan Rumah Sakit Fatmawati. Nah, sekitar sini merupakan area strategis bisnis. Jadi saya mau lihat nih fasilitas apa yang diberikan oleh Create Hotel untuk tamu-tamunya yang menginap di sini. Dan selain itu saya juga mau ngobrol-ngobrol nanti dengan GM-nya. Saya pengen ngobrol-ngobrol seputar bisnis hotelnya beliau ya. Setelah 2 tahun lalu kita mengalami pandemi ya, makanya sekarang nih keran bisnis sudah dibuka, bisnis sudah lancar lagi, dan bagaimana kedepannya nanti Create Hotel menghadapi tantangan tersebut. Oke, ikuti saya terus karena nanti saya juga mau lihat-lihat fasilitas kamar yang ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang Owen Channel, sahabat UMKM dan Parekraf. Sore ini saya sedang berada di salah satu hotel di Bilangan Jakarta Selatan, kawasan bisnis. Banyak orang bilang di sini adalah kawasan yang sangat strategis, kawasan bisnis yang boleh peminat itu banyak sekali. Nah, di sebelah saya sudah ada abang saya nih, Bang Oka Maruka. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bisnis hotelnya gimana Bang? Lancar ya? Getting grow. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nih sama-sama kita ketahui ya sahabat Bawang Channel bahwa saat pandemi kemarin itu semua industri tiarap, termasuk industri saya juga kebetulan di MICE Industry sama event management. Wah, itu semua orang ngerasain deh, bukan industri saya aja, termasuk juga hospitality industry. Betul, ya Bang ya, tourism ya, travel industry, itu semuanya terpuruk. Jadi tidak ada yang boleh dibilang naik kecuali online bisnis atau online shop. Online iya, e-commerce ya. E-commerce. Kemudian benar. Satu lagi adalah Alkes.
Alkes, oh iya bener. Bang Oka, percaya nggak Bang Oka? Saya dibanting setir waktu pandemi kemarin. Saya jual apa? Masker, termasuk jual peti mati Bang Oka. Serius nih. Jadi teman-teman saya atau tim saya yang biasa bikin panggung hiburan, bikin panggungnya, bikin stage sama bikin booth pameran, terus mereka jadi beralih kerjaan menjadi pembuat peti mati. Aduh, ironis banget ya. Ya alhamdulillah sih, boleh ironis tapi ya penting ada kerjaan mau Kak. Ya itulah. Kondisi kemarin kan kita nggak boleh kemana-mana. Jadi memang sih sebenarnya ada beberapa yang menurut kita di industri perhotelan khususnya ketika terjadi pandemi itu justru ada juga yang akhirnya muncul market baru. Gitu betul, ya. betul. Marketnya apa? Marketnya adalah di dunia kesehatan. Satu kesehatan. Kedua untuk industri perhotelan ini adalah dia akhirnya muncul market intimate wedding. Oke, benar ya? Intimate wedding ya. Jadi wedding terbatas hanya keluarga saja. Yang tadinya kan mereka sudah booking di hotel-hotel besar, sementara akhirnya pada saat pandemi itu banyak hotel yang juga kolaps, tutup bahkan. Ya, sehingga mereka yang sudah bayar dikembalikan lagi uangnya, sementara harus tetap dilakukan betul. Wedding tersebut. Nah sampai akhirnya banyak itu. Banyak sekali gitu. Sampai akhirnya ya itu daftar ke atau coba register atau cari hotel baru, bukan hotel baru, hotel yang lebih kecil, yang simple juga kan. Tapi tetap hotel tersebut masih tetap menjalankan protokol kesehatan itu sendiri. Oke, bener-bener. Oke. Jadi gini sahabat Bawang Channel ya, bahwa saat pandemi kemarin memang ada juga hotel industri itu ada yang meningkat. Jadi ada teman saya juga, dia kebetulan salah satu di Jakarta Selatan juga. Itu okupansinya penuh loh. Karena apa? Hotel ini dijadikan tempat isoman. Nah, itu. Jadi kebetulan itu banyak grup ya. Jadi ada pekerja-pekerja di kapal pesiar atau kapal laut itu, mereka sebelum berangkat diinapkan dulu. Betul. Itu sama halnya dengan kita pun ada yang ada juga. Ada. Masuk. Okay. Cuma memang kita hanya terima mereka yang negatif saja. Walaupun negatif buat mereka yang harus berangkat lagi ke offshore ya, karena kan majority mereka adalah tamu-tamu yang harus diberangkatkan kembali. Betul. Atau yang baru tiba dari offshore di tengah laut sana untuk di karantina dulu. Betul, jadi karantina. Betul. Cuma gini, kita terimanya yang yang negatif saja. Karena apa? Karena sebelum mereka ke hotel pun mereka memang harus sudah vaksin. PCR. Dulu belum vaksin dulu ya? Sudah mulai. Nah itu PCR dulu mereka, terus kalau yang negatif sama swab test tuh saya ingat banget. Iya, swab. Sampai akhirnya ke sini dulu nih. Setelah dari melakukan tes tersebut, mereka ke sini di karantina selama 5 hari. 5 hari. Ada juga yang seminggu. Cuma di kita cuma 5 hari. 5 hari ya. Baru boleh dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Atau sebaliknya yang mau berangkat mereka di sini dulu untuk dikarantina, tetap di swab dulu. Hasilnya negatif, mereka tetap di sini. Kalau yang positif, mereka harus ke rumah sakit. Kalau nggak di Wisma Atlet, dikirim ke sana. Betul. Berarti kemarin ikut jualan paketnya nggak sih, Bang? Swab test gitu? Enggak, kita nggak jual paket itu. Jadi gini, Bang. Cuma terima ini aja ya, terima tamu nginep di sini selama 5 hari dan itu pun yang negatif. Iya, yang negatif. Oke, berarti masih aman ya? Aman. Karena gini, kita juga kan tidak menerima isoman itu, kita nggak sama sekali nerima. Oke. Ya, isoman kita jaga sekali image hotel kita karena memang kita menghindari, karena kita juga banyak tamu-tamu yang lain, dan untuk mengembalikan image dari hotel isoman itu agak sulit, agak berat banget karena kita harus munculin lagi kepercayaannya hotel tersebut buat masyarakat. Bener, udah steril gitu kan. Nah itu upayanya tuh berat banget loh. Betul sekali. Kita ngerasain semua nih Bang Oka, bahwa bisnis semua bisnis ya, terutama yang berhubungan dengan servis ya, kita kan berhadapan dengan orang. Betul. Saya di event juga begitu, kerja saya ngumpulin orang. Saat itu kita nggak boleh ngumpul ya, udah
kelar lah gitu, tiarap semua kerjaan. Setuju. Oke. Nah sekarang gini, Bang Oka, kita tadi udah flashback ke belakang mengenai kondisi Pandemi kemarin pandemi ya, hospitality industry ketika pandemi itu ya semuanya boleh dibilang jungkir balik lah kalau saya sebut ya. Tengkurap bahkan. Atau tiarap. Nah sekarang nih sudah dibuka nih Bang Oka. Jadi keran bisnis di hospitality industry itu udah dibuka. Harapan dong ya. Pasti ya, seneng banget ya. Harapan saya sih sebagai hotelier ya adalah pasti ke bisnis ya. Dan lucky kita juga sudah mulai pick up, kita juga sudah mulai grow up untuk bisnisnya kita. Alhamdulillah. Nah, gini juga ada satu juga yang sebenarnya apa ya? Dibilang kekurangan ya iya kekurangan, tapi dibilang kelebihan adalah merupakan kelebihan juga. Karena apa? Karena di sini kami nggak punya meeting room itu ya. Tetapi kita bisa main sulap sim, salabim habra gadabra. Kita bisa manfaatkan apa yang kita punya semuanya. Nanti kita obrolin di session mengenai facility. Siap. Gitu ya. Jadi sahabat Bawang Channel tadi udah jelaskan bahwa seperti hotel-hotel lain ya, Kriat Hotel juga saat ini menyambut gembira dibukanya keran prokes tadi ya. Tapi dengan bukan berarti lepas prokes, bukan. Karena tadi saya di depan pun saya melihat alatnya juga dan saya ngecek alhamdulillah suhu badan saya normal. Jadi aman gitu kan. Dan kalau Presiden Jokowi kan kita udah mulai lepas masker, tapi tetap kita harus jaga prokes. Betul. Nanti kita nyambung mengenai fasilitas dari Hotel Kriat. Ketemu lagi dengan saya Bawang Channel dan Bang Oka ya. Kita kan bicara abis ini mengenai fasilitas hotel. Nah, cuma di depan saya ini ada makanan enak banget nih Bang Oka. Ayo kita tempur sama makanan. Kita ngobrol bil makan kali ya. Boleh. Aduh, ini menu di sini. Salah satunya iya. Salah satunya. Ini yang menjadi andalan kita adalah yang banyak suka ya, yang banyak disuka dan cara pembeliannya juga lumayan bagus. Ini risol ini dengan pempek ya. Dicoba yuk. Bawa saya minum dua. Nah, ini apa nih? Kontennya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dulu, komentari. Manis. Ini campur lime sedikit. Kemudian ada air kelapanya. Terus sama sirup tradisional pisang Ambon. Ini sirup zaman dulu ketika saya kecil. Saya makan roti saya colek-colekin gitu. Betul, saya juga gitu sih. Temennya makan pempek dan risol gitu. Mau coba yang mana dulu, Bang Aweng? Saya mau coba risol dulu deh. Silahkan. Saya mau cobain dulu. Ini saya kalau lihat gini inget Miss Vindili itu dia kontennya konten khusus table manner. Anggun Lee Sly gitu. Tapi ya kita nyantai aja deh ya. Santai aja. Kalau buat saya rempong banget soalnya. Iya, kita laki-laki gitu kan. Iya. Kalau kita ambil tangan aja. Nah, ingat kita udah cuci tangan tadi bersih dengan menggunakan pasti sabun ya. Hand sanitizer juga kita pakai. Bang Oeng tadi kan lihat ya di sana lihat ada prokesnya di sini jalan. Jadi nggak usah khawatir saat berada di Kriat Hotel. Ayo Bang Oka, enak nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga langsung aja deh. Bismillah. Gimana taste-nya? Enak Bang Oka. Enak kan? Ini kalau ada cabai rawit, tapi lagi mahal cabai ya. 200.000 sekilo. Oke. Sobat Bawang Channel, kalau lo mau nyobain risol ya, ini enak banget ya. Ukurannya juga oke lah. Lo datang aja ke sini. Walaupun nggak nginep, cuma makan aja bisa ya? Bisa. Oke. Ini results-nya
ragut, ada sayurnya, carrot, kemudian potatoes dihalusin, dikasih susu, dikasih tepung. Tapi nanti penyajiannya dia pakai ini ya, Cabai rawit. cabai rawit atau saus sambal ya. Kulitnya juga gurih. Lihat ini jadi golden brown kan, warnanya juga golden brown. Matangnya merata. Pas ya. Ada daging ayamnya. Iya benar terasa. Jadi ngeliatin kami makan nggak apa-apa ya. Pokoknya lo kalau pengen datang aja ke sini. Nginep apa lagi? Boleh. Nanti habis makan risol sama pempek di sini bisa kuliner. Di sini banyak kuliner loh di sini. Iya, di surrounding kita itu banyak sekali kuliner-kuliner yang lumayan sebenarnya menjadi saingannya kita. Tapi nggak perlu kita bahas ya, karena kan kita lagi mempromosikan kita punya. Oke. Nah sebenarnya gini, Bang Oka, ini saya ada satu apa namanya? Biasa saya ke teman-teman tuh menyarankan untuk bersinergi. Hotel Kriat hadir itu tidak untuk mematikan usaha lain, tapi digandeng aja. Mereka punya apa untuk melengkapi list menu dari Hotel Kriat. Oh ternyata lengkap ya, ada ya. Gitu. Saya ada kerjasama dengan UKM. Oh oke. Ya. Contoh di depan resto kita. Iya ya. Itu ada gerobak bakso, bakmi yang cukup enak sekali. Rekomen banget kalau untuk bakso atau bakminya. Ya. Sampai ada juga dari teman saya dari Kementerian Parekraf juga suka datang ke sini untuk cuma makan bakmi. Cuma untuk makan bakmi. Nggak menginap. Itu. Dan bakminya recommended ya. Oke. Recommended sekali. Saya juga akan cobain bakminya, tapi nanti perut saya masih kenyang. Oke, Bang Oka, abis ini kita langsung aja ngobrol mengenai fasilitas Hotel Kriat ini. Kan Hotel Kriat ini masuk dalam apa namanya, kategori bisnis hotel ya. Betul. Jadi bintang berapa Bang Oka? Ya, Kriat Hotel Fatmawati ini bersertifikasi bintang 3. Masih bintang 3. Oke. Terdiri dari 86 kamar. Ya. Dan tipe-tipe dari tiap kamar itu ada studio, kemudian ada deluxe. Deluxe itu ada 2 tipe pula, yang 1 tempat tidur dan 2 tempat tidur. Kemudian ada yang Grand Deluxe pun itu ada yang 1 tempat tidur dan 2 tempat tidur. Yang paling bagus adalah kalau teman-teman lihat di apa namanya IG-nya. Oh, ada IG-nya ya? Ada. Nama IG-nya apa? Kriat Hotel Kriat Hotel Fatmawati. Fatmawati. Iya, Kriat Fatmawati. Ya, di situ ada kamar yang jadi favorit. Padahal kamarnya cuma jumlahnya sedikit, cuma 2. Cuma 2. Kenapa favorit, Bang? Ya, karena memang space-nya, kalau iya, space-nya itu luas satu, kemudian enak buat family, sebetulnya masih ada di family-nya. Gitu. Dan kelebihan kita adalah ketika ada di hari di hari Sabtu lalu ada tamu yang menginap dan kebetulan beliau itu tamu tersebut ulang tahun. Gitu. Sampai kita bikin surprise party gitu, small celebration gitu. Ya, cukup wow juga sampai akhirnya mereka happy sekali sampai dikomentari di tripadvisor.com. Oke. Itu small attention loh ya, kayak gitu ya, tapi bener-bener betul. Jadi small attention untuk kita punya tamu, tapi berbekas sampai ke dalam. Berkesan sampai ke dalam. Nah, kalau kalian mau lihat komentar-komentar kami, betapa bagusnya komentar kami, dari 1 sampai 5 itu adalah yang excellent. 5-nya itu excellent dan kita ada di 5 bintang gitu. Jadi memang gampang loh, Bang. Iya, susah loh itu manage-nya. Susah gitu, dapat apa sih istilah komentar-komentar tadi kan. Betul. Karena gini, mengingat kita apa namanya, hotel kita itu
memang sangat terbatas untuk fasilitas sebagai hotel bintang 3 ya. Cuma yang kita kedepankan adalah kebersihan, pelayanan, harganya yang affordable gitu ya, kompetitif lah ya. Kompetitif. Saya perhatikan, saya lihat juga tadi harganya nggak jauh beda dengan yang lain. Nggak terlalu mahal juga, ya kompetitif lah betul gitu. Nah, yang kita kedepankan itu yang tadi saya sampaikan, kebersihannya, pelayanannya, staffnya, terus cara makanannya kita tadi udah coba, kemudian apalagi ya price-nya competitive price ya dengan surroundingnya kita. Nah, hanya itu yang kita punya, hanya itu yang kita andalkan. Makanya itu yang kita pertahankan, Bang. Benar Bang Oka. Jadi ya apa sih namanya? Ya kalau kamar atau apa standar lah dengan hotel-hotel bintang 3 yang lain gitu kan. Tapi apa sih yang menjadi kelebihan sebuah hotel itu tadi servicesnya gitu kan. Entah itu di makanannya. Karena kebetulan saya sering banget ikut kegiatan-kegiatan travel forum atau travel mart atau juga MICE forum. Nah kan saya ketemu dengan kawan-kawan hotel nih. Mereka tuh seller dan saya nih buyer gitu. Boleh bilang kalau masing-masing hotel tuh kelebihannya plus minus lah ya namanya hotel ya. Tapi ada hal-hal yang hotel satu punya atau nggak punya tadi, kayak fasilitas meeting room, kolam renang. Tapi itu tadi kembali lagi bahwa Kriat adalah bisnis hotel, purely bisnis hotel. Betul. Ya jadi orang datang ke sini, mereka istirahat, terus melanjutkan bisnisnya gitu kan ya. Terus malam mereka bisa jalan-jalan di sekitar Kriat untuk menikmati kuliner. Banyak sekali kuliner di sini, Bang. Iya, betul. Ya. Dan satu lagi gini, Bang, ada beberapa tamu yang memang mereka juga bukannya bisnis tapi leisure gitu kan. Oh, ada juga yang leisure sini ya? Oke. Tapi mereka nggak tidak menikmati fasilitas yang komplit di sini memang ya. Cuman kita bisa offering apa? Adalah satu programnya atau satu hasil dari pemerintah kita, apa itu? MRT. Oh, kan? MRT. Oh, di depan loh. Di depan loh tadi ada MRT. MRT itu kita lokasinya nggak terlalu jauh. By wall itu hanya paling 5 menit ke MRT station Blok A. Blok A atau di Jinawi ya. Kalau Jinawi agak kejauhan. Agak jauh. Kalau ke Blok A yang Blok A itu 5 menit saja. Benar. Dan itu pun kita bisa memfasilitasi untuk pick up and drop ke MRT station terdekat. Kalau saya lebih memilih berjalan kaki, Bang. Betul. Kenapa? Satu sehat ya. Terus kedua di sini ada roti. Kenal saya masih kecil itu roti lau. Nggak apa-apa nih. Saya sebut mereknya karena itu adalah favorit saya, roti. Dari saya kecil sampai besar sekarang nih ternyata di situ ada gerai roti lau. Jadi kalau misalnya sahabat Bawang Channel pernah dulu masih kecil tuh ada roti yang klasik itu tadi ya, khususnya di Jakarta ya. Khususnya di Jakarta. Ini kan worldwide ya, akan worldwide masuk di YouTube. Bener. Jadi kalian yang dari luar Jakarta yang mau ngerasain roti tadi saya sebut itu recommended banget ya, karena udah lama banget itu roti itu legend menurut saya. Apalagi roti gambangnya ya. Wah, roti gambang temennya ngopi. Rasanya enak sekali, Bang. Rasanya tuh tekstur jahenya ada, tekstur gula jawanya ada, wijennya ada. Jadi kalau lo nggak tahu roti gambang, buka aja di Google ya. Ya itu bener, Bang. Roti gambang itu favorit saya juga. Jadi, dan ingat loh, roti gambang itu adalah salah satu roti yang terenak di dunia, salah satunya. Ya, roti rempah. Ya, betul. Aduh, makin seru nih bicara tentang Kriat Hotel ya. Bicara tentang fasilitasnya juga, apa yang ada di sekitarnya itu benar-benar menarik, Bang. Ya, betul. Boleh bilang tadi, ya saya nggak di tempat saya nggak ada ruang meeting, Bang. It's okay, nggak masalah gitu kan. Karena kan apa? Ada satu kekurangan menjadi kelebihan gitu. Soalnya gini, kalau masalah kekurangan tersebut sih kita nggak punya ruang meeting. Iya. Sebenarnya bukan kendala berat sih. Iya, kan punya restoran Kami yang punya yang bisa digunakan untuk meeting. Terus kayak tadi ya kayak pernikahan kecil ya. Intimate wedding bisa di sini. Ya, nanti saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat fasilitas kamar seperti apa sih
Gitu. Oke, sahabat Bangun Channel, habis ini kita lanjutkan obrolan lagi. Kita lihat yang sedang mau lewat satu ini. Lanjut Bang. Nah, di luar pandemi, tadi kita bahas di luar pandemi, bukan di masa pandemi, sekarang di luar pandemi. Di luar pandemi ini kita punya kembali lagi market akan segera lagi menggeliat, ya. Karena gini, baru kemarin saya juga ditelepon lagi di WA, bukan di WA, ditelepon oleh salah satu banking di Indonesia, Jakarta khususnya, dari Bank Rakyat Indonesia. Udah mulai kenalan lagi nih. Saya bacain aja ya. Pagi Pak Oka, perkenalkan saya tek BRI Korpu. Yes. Mereka mau menginap di sini ya, mau kayak wah luar biasa. Lagi. Karena gini, mereka itu adalah salah satu tadi saya sampaikan high account kita, top accountnya kita. Ya pada saat sebelum pandemi. Kalau di dunia IO namanya baby-nya. Nah, baby-nya. Baby-nya harus dijaga tuh. Iya. Itu jangan sampai pindah. Betul. Seperti itu. Berarti gini ya, sorry ini saya potong ya. Tadi kan disebutkan ada istilah corporate ya. Jadi memang, jadi gini sahabat Bangun Channel, bahwa hotel itu memberlakukan 3 rate ya, atau tiga klasifikasi harga. Jadi ada publish. Nah itu biasanya kalau kalian langsung atau istilahnya go show ya, itu dapat nanti harga publish. Tapi nanti ketika kantor kalian mau bikin acara atau mau menginap di hotel tersebut, nanti bisa jadi apa, corporate-nya itu nanti belibet deh ngomongnya, nanti akan mendapatkan harga corporate. Betul. Dan satu lagi biasa ada harga agent. Berarti kita sama dengan agent. Travel agent atau apa gitu Bang? Travel agent iya, yang retail ya. Ada juga wholesale. Oh, itu beli produk retailnya ya? Iya. Oke. Ada wholesale. Wholesale itu kalau kalian semuanya kenal yang namanya MG Travel, ya MG Holiday Travel, itu adalah salah satu wholesale travel yang sangat besar di Indonesia. Saya dulu pakai dia juga tuh untuk booking grup-grup saya. Recommended. Di situ saya, karena memang saya dibantu banget sama mereka. Iya betul. Tapi lebih enak sih menurut saya. Ya kalau untuk tektokannya itu lebih baik langsung ke hotel. Karena nggak ada orang ketiga yang akhirnya juga ngejelimet gitu loh. Penjelasannya lebih enak mungkin ya, lebih memahami. Betul gitu. Sekali. Karena apa? Karena ya kita adalah orangnya, ya pelakunya. Kita adalah penggiatnya di hotel ini. Jadi produk kita kenal ya, pasti udah di luar kepala gitu. Betul. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita bisa jelaskan. Betul. Seperti itu. Betul. By the way, yuk kita minum dulu Bang. Oh iya, aus juga. Ya seperti itu kira-kira penjelasan dari saya. Banking iya, terus travel agent iya. Biasanya kan tuh banyak juga tuh dari travel banyak gitu ya. Banyak kayak dari Surabaya, terus ada dari Panorama dan sebagainya, banyak lah kita kerjasama dengan. Dan berarti harus networking ya. Betul. Dengan travel agent, baik lokal maupun di luar. Betul. Mereka adalah kepanjangan tangan kita. Betul sekali. Betul. Ya kita pasti terbantu sekali kita oleh travel agent yang ada di event dunia kelasnya ya gitu. Benar. Itu baik di secara online travel ataupun offline travel. Offline juga tadi saya sudah sampaikan kalau kita punya corporate ya, kontrak dengan beberapa perusahaan. Ya baik itu tambangan ya, itu juga ada kontrak dengan kita. Farmasi masuk nggak Bang? Farmasi ada rumah sakit
ada itu berarti masuk ke grup ya. Iya. Grup corporate berarti ya. Masuknya ke corporate. Oke, gitu. oke. Ya. Kalau saya biasanya dapatnya ini harga IO atau harga agent. IO pun kita bisa. Mendingan kita langsung aja Iya, kalau bisa memang gitu ada yang kan. seperti itu. Nggak usah ke agent. Mungkin kalau ke agent dibayarin dulu dengan agentnya ya. Enaknya sih begitu gitu kan. Tapi memang hal ini sebenarnya gini. Saya bicara sebagai orang IO ya, saya sebenarnya dibantu tuh kalau kita memang sudah kerjasama lama gitu. Karena sistem pembayaran juga bisa kredit gitu kan. Saya juga dapat fasilitas kamar yang memang sesuai dengan rekomendasi dari mereka gitu. Dan di situ kadang-kadang kan dari klien-klien kita nih bayarnya biasanya setelah event, mau nggak mau kan kita mesti mengatur tuh bang. Iya betul. Kita harus nge-bridging itu tuh dana-dana tuh gitu. Tapi Betul. memang ada juga yang memang kami langsung ke hotelnya gitu. Biasalah nanti kita negosiasi dengan Iya. marketing, biasa begitu. Betul. Jadi kalau dengan IO pun sebetulnya kita memang sudah ada juga kerjasama. Cuma memang ada term and condition mengenai segalanya, baik Betul. itu dari sisi pembayarannya juga, Yes, arrangement tipe kamarnya, apa yang dibutuhkan oleh benar. IO dan sebagainya. Apa perlu stage? Kalau di sini kan karena memang tidak ada ya keterbatasan kita tadi, yang meeting room kita atau boleh dibilang nggak ada, tapi kita saya bilang tetap ada karena apa? Kita bisa menggunakan semuanya. Betul. Bahkan bang pada saat pandemi ada demand di mana kita resto tutup, tidak boleh melayani ya. Yang boleh adalah hanya di room service. Which is itu kan kita terbatas banget. terbatas. Nah makanya untuk kamar-kamar yang size-nya itu lebih besar ya, yang tadi saya sampaikan ada 2 kamar yang kita bisa akhirnya sulap sebagai meeting room. Bisa ya meeting room. Bisa. Oke. Tapi- Nanti kita lihat ya kamar yang bisa buat meeting room ya. Tapi ya tadi kita harus sulap bang. Yang tadinya kamar ada tempat tidur, kasur dan sebagainya, ya itu kita wave dulu tuh. Kita pindahin dulu ke kamar yang memang bisa kita Ada tempatkan. connecting roomnya nggak sih bang? Connect ada. Ada ya. Ada. Jadi ada kamar memang saling berhubungan dengan kamar satunya. Betul. Oke, oke. Oke, sahabat Bang Channel di sini. Nah, ini kawan-kawan saya yang di IPOS ya atau Indonesian Professional Organizer Society, juga dari Evendo, juga dari teman-teman saya yang di travel agent ya. Ayo datang deh ke Kriyat ya. Karena memang di sini salah satu hotel yang bagus di kawasan bisnis Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi memang di sini mereka tidak punya ruang meeting, tapi ada satu tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat meeting ya, tentunya buat small group gitu. Nanti saya kasih lihat video-videonya. Gitu. Tapi memang ya kembali lagi karena memang kita tidak dedicate tempat tersebut untuk meeting room, maka resto ini yang kita jadikan. Dimanfaatkan. Pokoknya kita nggak bisa deh lost bisnis, mudah-mudahan ya masuk. Apapun masuk kita usahakan, kita bikin walau dengan keterbatasan, tapi kita punya manpower-nya juga cukup representatif untuk hotel untuk hotelier. Service oriented ya. Service oriented sekali karena kalau kalian bisa lihat di ini nih TripAdvisor ini ada di sini ya, itu kalian bisa lihat komentar tamu-tamu kami ya, excellent statusnya. Alhamdulillah excellent nih Bang Oka nih. Alhamdulillah. Ya. Oke, Bang Oka kayak cukup jelas. Mungkin nanti bisa langsung aja informasi lebih detailnya itu hubungin ke bagian marketing. Betul, atau bisa langsung ke saya di telepon 0813 1103 5354. Selain IG apa Bang? Apa IG Ada doang? Facebook ada, Ada Twitter Facebook, ada. Twitter ada, IG ada. Jadi nggak usah khawatir mengenai informasi detail mengenai Hotel Kriyat di sini. Kriyat Fatmawati. Kriyat Fatmawati. Nah, berarti kalau ada Fatmawati ada Kriyat lain dong Bang? Ada, betul. Jadi Ada berapa cabang nih Bang? di Jakarta ini ada 3 cabang ya. Di sini Kriyat Hotel Fatmawati Jakarta. Kemudian ada juga Kriyat Hotel Kebayoran Jakarta. Satu lagi adalah Kriyat Airport Jakarta.
Oke, pokoknya nanti sahabat Bawang Channel, ini Kiryat Hotel itu sangat mudah untuk dijangkau ya. Kalau teman-teman dari bandara bisa langsung naik Damri, itu ada biasanya tuh di Blok M. Nah nanti di Blok M tinggal naik aja apa sih namanya, Gojek atau Gokart. Itu sangat dekat gitu dari situ. Atau misalnya nanti minta fasilitas penjemputan gimana? Ada nggak sih Bang penjemputan? Ada fasilitas penjemputan ada, chargeable pastinya. Tapi menurut saya sih gini, nggak usah naik Damri. Sekarang kan sudah, tadi kan kita sudah sebutkan kan, e-commerce. Oh iya, e-commerce-nya sama ada MRT loh. Oh, bandara naik kereta turun di Duku Atas sekarang menjadi Citayam Fashion Week. Nah itu bisa juga dari bandara naik kereta turun pas di BNI Sudirman Station. Nah dari sana bisa langsung lagi lanjut naik MRT. MRT tinggal menikmati lagi MRT, kebersihannya MRT itu sendiri. Oh luar biasa. Ketatnya prokes di MRT seperti apa. Pokoknya keren. Jadi bisa lihat view-nya Jakarta juga, beberapa Jakarta juga bisa seperti apa. Ya tapi jangan harap ngelihat view Jakarta pada saat di bawah tanah ya. Oh di subway. Nah subway-nya. Oke. Nggak apa-apa pengalaman loh naik subway di Jakarta. Nah oh ya, Kiryat Hotel ini kan memanfaatkan momen namanya Car Free Day. Car Free Day itu sudah mulai lagi dan itu udah di Jalan Sudirman Tamrin. Jadi kalau mau dari hotel tuh gampang, tinggal naik MRT, turun aja nanti di sana. Di Jalan Sudirman itu tuh banyak tuh, ada beberapa stasiun di situ ya. Panjang. Karena kan kita tahu ya Sudirman Tamrin itu berapa kilometer kan. Di sana banyak spot-spot buat sportnya ya, olahraga, kemudian buat walking distance itu juga oke banget. Buat foto-foto dan Instagramable banget. Sangat. Apalagi yang ada Pinisi Bridge itu yang baru itu ya. Jembatan Pinisi itu keren banget. Ini bagian menjadi yang bisa dimanfaatkan oleh tamu-tamu yang menginap di Kiryat Hotel. Walaupun kita ada di Jakarta Selatan, Car Free Day ada di Jakarta Pusat. Itu udah terhubung. Jadi tinggal lurus doang. Sudah terkoneksi. Inilah luar biasanya transportasi di Jakarta yang mendukung industri hospitality ini ya. Jadi tamu-tamu yang menginap di Kiryat Hotel jadi nggak usah khawatir mengenai masalah transportasi. Sangat gampang. Sangat gampang ya. Oke, mau Kak kalau gitu kita lanjut ngintip kamar-kamar. Let's go.